Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Grafika 6B akan mempresentasikan materi agama mengenai memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Kenanga Indah dengan nomor absen 13. Dan saya Evi Susanti dengan nomor absen 7. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Bicara soal perempuan, kita akan diarahkan lebih dulu untuk melihat pandangan Al-Quran tentang kejadiannya. Sebab dari arah inilah klaim-klaim, baik yang berada positif dan atau negatif, tentang perempuan muncul. Secara kronologis, asal-usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Pandangan umum menyatakan bahwa Islam secara tidak langsung telah merendahkan kaum perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 bahwa manusia dilahirkan sederajat dan bebas sesuai yang dinyatakan atau disimpulkan oleh Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa lelaki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan dalam kehidupan sosial pun, pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Hanya saja peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing. Selanjutnya, B. Konsep bias gender dalam teks keagamaan. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, pandangan bahwa perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya, seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas, dan sebagainya. Dengan singkat, gender secara jenis kelamin sosial yang dibuat masyarakat, yang belum tentu benar. Dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Namun, di beberapa bagian kehidupan sosial, seringkali masih dibedakan. Yang sering dalam pemberian hak diutamakan pihak pria. Itulah sebabnya lahir pergerakan emansipasi wanita yang berhasil menjamin persamaan hak tersebut. UDHR telah menjamin hak wanita sederajat dengan pria tanpa diskriminasi. Dan negara-negara OKI menjamin pula hak wanita sederajat dengan pria terlihat pada pasal 6 yang bunyinya, yang pertama, wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya. Yang kedua, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya. Pada pasal 6,
menunjukkan bahwa wanita sama derajatnya dengan pria dan berhak menikmati hidup sesuai tugas dan penampilannya sebagai wanita. Wanita juga mempunyai hak sipil seperti pria, misalnya mencari ilmu, bekerja, dan sebagainya. Ia juga mempunyai hak yang sama untuk menjaga nama baiknya sampai ia meninggal. Perihal wanita yang sederajat dengan pria sesuai derajat kemanusiaannya telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 32 dan 34. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam statusnya sebagai manusia sama derajatnya di mata Tuhan, sehingga dalam kehidupan berkeluarga, suami memimpin istri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Sedangkan hak istri terhadap suaminya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah yang pertama, tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan. Surat Ar-Rum ayat 21, Surat An-Nisa ayat 1, Surat Al-Hujurat ayat 13, yang intinya berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih dan mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan, serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atau jenis lainnya. Yang kedua, tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Surat Al-Imran ayat 195, Surat An-Nisa ayat 124, Surat An-Nahl ayat 97, Surat At-Taubat ayat 71-72, dan Surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi, intinya kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Sedangkan gender dalam Al-Quran menurut Dr. Nasaruddin Umar dalam jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Quran, yaitu 1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba menurut Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Dalam Al-Quran bisa diistilahkan sebagai orang yang bertakwa, muttaqin. Dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 2. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifatul al-ard ditegaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjuk
pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. 3. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa perbedaan jenis kelamin. Quran Surat Al-Isra ayat 70. 4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang, huma, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. 5. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yakni Surat Al-Imran ayat 195, Surat An-Nisa ayat 124, Surat An-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama disebabkan karena adanya implementasi yang salah satu dari ajaran agama tersebut yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan, budaya, dan tradisi yang patriarki di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan. Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah 1. Keyakinan akan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki, karena keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. 2. Keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia laki-laki dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga, jijik, bahkan lebih jauh lagi, perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Kemudian bagian C, yaitu konstruk sosial dan watak agama. Di dalam Islam ada beberapa isu kontroversial berkaitan dengan relasi gender, antara lain soal asal-usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak talak, serta peran publik perempuan. Memang membaca sepintas teks ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut mengesankan adanya ketimpangan atau ketidakadilan terhadap perempuan. Akan tetapi, Nasaruddin memaparkan jika disimak secara mendalam dengan menggunakan metode analisis semantik, semiotik, hermeneutik, dan dengan memperhatikan teori sebab nuzul, maka dapat dipahami ayat-ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat.
Semua ayat tentang perempuan itu ternyata turun menanggapi kasus-kasus tertentu yang terjadi di masa Rasulullah. Ini berarti ayat-ayat tersebut bersifat khusus. Selain itu, lanjutannya, penafsiran telah diyakini menjadi penyebab utama munculnya bias gender. Nasaruddin juga mengatakan bahasa Indonesia yang miskin untuk menafsirkan bahasa Arab juga menjadi faktor besarnya toleransi konsep poligami yang menjadi sorotan kontroversial dalam ajaran Islam. Dengan jernih dipaparkan oleh Nasaruddin sebagai sebuah kemustahilan yang juga disebutkan oleh Al-Quran. Sementara itu, Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar memaparkan, meskipun Al-Quran adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fikih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang betapa relatifnya penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas yang menonjol, sementara pada kurun lainnya, kadar emosionalitas yang menonjol. Itulah sebabnya mengapa persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam sendiri juga berubah-ubah. Said Agil mengatakan, pandangan yang menyatakan Adam terlempar dari surga karena ulah Hawa tidak lain hanyalah konspirasi untuk memudahkan perempuan. Al-Quran berusaha meluruskan pandangan-pandangan seperti itu yang banyak dipengaruhi cerita-cerita Israiliyat yang berasal dari kitab Tauhid, di mana perempuan digambarkan sebagai obstinator atau pembangkang dan templator atau penggoda. Juga dipengaruhi pandangan Kristen lama yang mengidealkan laki-laki dengan menghubungkannya dengan Tuhan atau Bapa. Sedangkan di sisi lain, tafsir ayat-ayat tentang perempuan sangat dipengaruhi cerita-cerita Israiliyat yang bisa jadi sengaja dimasukkan oleh orang-orang yang dahulunya beragama Yahudi dan kemudian masuk atau sengaja disusupkan ke dalam tradisi Islam. Di sini, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan bebas dari praduga diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yang artinya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, kalian semua adalah anak Adam yang tercipta dari debu. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tiada lebih utama orang Arab atas orang Ajam atau ras selain Arab, kecuali yang utama adalah yang bertakwa. Nasaruddin dalam argumen kesetaraan gender lebih mengkritisi lagi dalam memberikan analisis. Gender itu sendiri adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki dalam bertingkah laku maupun berpikir. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya Al-Quran tidak mengenal pembedaan antara lelaki dan perempuan, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Konstruk sosial dan agama mendudukan perempuan pada tempat semestinya, sama halnya dengan membongkar habis sejarah manusia yang telah berlangsung berabad-abad, dan yang digugat tidak hanya sistem sosial yang terdiri dari kaum pria, tetapi juga dari kaum wanita perempuan itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah mendiskreditkan kedudukan perempuan di bawah laki-laki merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Munculnya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak disebabkan adanya pemahaman keliru dan keberadaan teks suci Al-Quran dan adanya konstruksi sosial masyarakat yang menginterpretasikan
menginterpretasikan teks suci Al-Quran secara tekstual. Islam melalui Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Konstruk sosial dan agama mendudukkan perempuan pada tempat semestinya, sama halnya dengan membongkar habis sejarah manusia yang telah berlangsung berabad-abad, dan yang digugat tidak hanya sistem sosial yang terdiri dari kaum pria, tapi juga kaum perempuan itu sendiri. Hal mendasar yang menjadi pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan menurut Islam adalah terletak pada kualitas iman dan takwanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.